PBB P2 di Kota Metro ditargetkan 8 miliar rupiah di tahun 2024. BPPR di Kota Metro menggas pick up service dengan membuka layanan hingga di tingkat kelurahan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPPR di Kota Metro melakukan upaya jemput bola pembayaran pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Program pick up service disiapkan untuk pencapaian target 8 miliar rupiah pendapatan PBB P2 periode 2024. Langkah itu diharapkan dapat mengenjot realisasi PBB P2 tahun 2023 sebesar 4,8 miliar atau terrealisasi sekitar 60%. Selain itu, BPPRD juga telah melakukan penertiban administrasi database wajib pajak untuk meminimalisasi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Masyarakat diminta mendukung peningkatan PAD dari sektor PBB P2 dengan membayar tepat waktu. Untuk SPPT PBB P2 atau yang biasa kita sebut petuk pajak PBB P2 itu kan sudah disebarkan oleh lurah, udah kita cetak, sudah disampaikan ke lurah, kelurahan kemudian sudah membagikan kepada wajib pajak kepada masyarakat melalui kolektor. Nah, segera saja ketika terjadi ada kesalahan atau hal-hal keberatan dan sebagainya, segera saja disampaikan melalui kelurahan, nanti biar kita proses di mana letak keberatan atau kesalahannya, sehingga nanti bisa ada solusi dan penyelesaiannya sesuai dengan Perda kita, Perda nomor 1 2024 berdasarkan Undang-Undang HKPD. Kita sudah perdakan itu ada perubahan tarif ya. Tarif di Perda kita untuk sawah dan ketahanan pangan ya, lahan untuk ketahanan pangan itu 0,05% tarifnya. Kemudian di luar itu yang non pertanian tadi 0,15%. Nah, ini nanti dasar pengenaannya nanti kita sandingkan dengan NJOP-nya berapa persen. Target tahun ini 8 miliar sekota Metro. Wakil Ketua DPRD Metro, Ahmad Husaini, mendesak pemerintah fokus menangani angka DBD yang mencapai 245 kasus. Hal itu menyikapi tingginya kasus akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti itu mengarah ke kejadian luar biasa alias KLB. Dinas Kesehatan diminta menyiapkan skema menghindari KLB DBD dengan penambahan angka DBD yang naik signifikan. Lonjakan kasus yang naik 100% di periode yang sama tahun sebelumnya dinilai mengkhawatirkan. Menurutnya, sosialisasi dan edukasi secara intensif penting dilakukan petugas kesehatan hingga di tingkatan puskesmas. Langkah itu menjadi ikhtiar meminimalisasi risiko angka kematian dengan deteksi penyakit DBD sedini mungkin. Husaini juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Dia menyebut pola hidup bersih dan sehat menjadi faktor mencegah peningkatan kasus DBD. Ya, yang pertama memang ya untuk petugas kesehatan sendiri saya pikir harus intens memberikan edukasi, terutama di dinas kesehatan ke bawah ya, harus kuat memberikan edukasi. Kemudian juga ya intinya pemerintah harus fokus, karena kalau ini nggak ditangani dengan fokus ya resikonya juga mohon maaf ya kematian. Kemudian pesan dari kita tentu yang pertama menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Metro untuk tentunya menjaga kesehatan, kemudian hindari yang tentu ketika di rumah, ketika di belakang rumah ya ada comberan, ada kotoran yang itu akan menghasilkan dampak bintik-bintik nyamuk ya, ini saya pikir segera mungkin diberesin, dibersihkan, lingkungan juga mungkin dibersihin supaya kita juga secara fisik ya badannya sehat, lingkungannya juga bersih. Mudah-mudahan ini harapan kita semuanya. Ya, ini akan kita pantau ya, karena cukup signifikan ya dalam beberapa pekan ke belakang ini ya, jangan sampai ya dengan kondisi
metro yang saya pikir juga perlu penanganan yang intens ya, apalagi dengan kesehatan ya. Tetap kami akan adanya evaluasi, kemudian pantauan baik terhadap tenaga kesehatan khususnya mungkin di tingkat puskes yang ada di Kota Metro. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penilaian lomba kelurahan di Kota Metro Rabu pagi. Pemkot Metro optimis hasilnya akan kembali menjadi yang terbaik untuk mewakili Provinsi Lampung dalam lomba kelurahan dan desa tingkat nasional. Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, dinobatkan menjadi yang terbaik di Kota Metro berdasarkan penilaian tim lomba kelurahan tingkat kota. Untuk itu, Kelurahan Yosodadi berhak mengikuti ke tahapan selanjutnya di tingkat provinsi. Sejumlah persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari untuk menyambut kedatangan tim penilai Pemprov Lampung dalam rangka melakukan klarifikasi lapangan. Klarifikasi ke lapangan dilakukan oleh 17 orang yang diketuai oleh Anatiasi 10 Raya. Adapun materi yang dinilai meliputi 3 unsur yang terbagi menjadi 23 lokus penilaian. Mulai dari unsur pemerintahan berbasis Smart Village, kewilayahan, dan kemasyarakatan berdasarkan produktivitas UMKM. Staf ahli Wali Kota Metro Silvian Harani Wahdi menyampaikan bahwa persiapan Kelurahan Yosodadi sudah 100%. Pemkot Metro optimis bakal kembali menjadi yang terbaik di Provinsi Lampung dan nasional. Seperti diketahui di tahun 2023, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro menyabet gelar kelurahan terbaik pertama regional Sumatera. Ajang bergengsi ini dipelopori oleh Kementerian Dalam Negeri. Satu, terima kasih atas kunjungan tim provinsi untuk klarifikasi lomba kelurahan tingkat provinsi. Kita tahun lalu, teman-teman tahu semua ya, terbaik di nasional, di regional, dan tentunya itu menjadi semangat tersendiri. Dan kebetulan kita juga dalam memilih juara yang mewakili Metro ini juga melalui tahapan. Jadi tidak hanya sekedar menunjuk, tapi juga kita melalui penilaian di tingkat kota. Dan nggak usah dari saya ya. Harapannya apa? Optimis menang ya. Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin menyambut kepulangan rombongan Paskibraka usai mengikuti seleksi tingkat provinsi di Bandar Lampung pada 13 hingga 16 Mei lalu. Hasilnya, 1 dari 6 Capaska Kota Metro berhasil lolos untuk selanjutnya mengikuti seleksi tingkat nasional. Capaska tersebut yaitu Waila Faiza Zahra, pelajar dari Smanu Kota Metro. Waila lolos bersama 3 Capaska asal Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah mewakili Provinsi Lampung ke tahap selanjutnya. Mereka akan kembalikan mengikuti seleksi di Jakarta pada Juni mendatang untuk menentukan 2 orang yang akan menjadi Paskibraka di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan. Wahdi mengapresiasi kegigihan Waila hingga ke tahap seleksi tingkat nasional. Prestasi yang diperoleh Waila juga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kota Metro. Pemerintah memastikan akan selalu mensupport prestasi seluruh pelajar di Kota Metro. Dan alhamdulillah kita membawa anak Metro, 1 untuk seleksi di tingkat nasional, kemudian 3 untuk provinsi, dan 3 untuk Kota Metro. Saya berpesan tentu jaga kesehatan, tetap semangat, jaga perilaku karena membawa nama Kota Metro. Pemerintah Kota Metro selalu menemani adik-adik kita sampai ke tingkat nanti nasional. Mohon kepada masyarakat Kota Metro, ada anak kita 1 yang bisa sampai di IKT. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Kesehatan setempat terus berupaya memberantas sarang nyamuk di berbagai wilayah. Kali ini petugas melakukan penyelidikan epidemiologi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Adi Mulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat. Hasilnya banyak ditemukan jentik nyamuk di selokan dan genangan air dalam pot bunga. Petugas langsung mengambil tindakan fogging untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti yang diduga bersarang di sekitar rumah warga.
Lurah Hadimulyo Barat Agus Salim mengatakan, fogging kali diberlakukan usai salah seorang warga terkonfirmasi positif terjangkit DBD. Diharapkan dengan diberlakukannya fogging dapat memutus mata rantai penularan DBD yang kian marak di Kota Metro, di mana sejak awal tahun penyakit DBD telah mencapai 245 kasus. Jadi saya ditelepon sama warga, salah satu keluarga yang terkena DBD dan saat ini diopname, bahwasannya menunjukkan hasil lab positif DBD, sehingga tadi pagi kita lakukan VE dan sudah kita temui, sudah kita jumpai titik-titiknya itu di mana, langsung kita tindak lanjuti dengan fogging, dengan penyemprotan. Pemerintah Kota Metro telah bersiap menghadapi Hari Raya Idul Adha dengan membentuk petugas khusus memantau hewan kurban. Nantinya petugas akan memberlakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem terhadap seluruh hewan kurban guna memastikan daging yang dihasilkan layak dikonsumsi masyarakat. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan setempat telah membentuk petugas khusus memantau pemotongan hewan kurban. Para petugas akan diterjunkan ke sejumlah masjid, musola, hingga tempat lain yang menyelenggarakan proses pemotongan hewan kurban. Petugas juga nantinya akan memberlakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem terhadap seluruh hewan kurban. Antemortem dilakukan guna mendeteksi kecacatan maupun penyakit sebelum sapi dan kambing dipotong. Sedangkan pemeriksaan postmortem untuk memastikan daging dan organ dalam pada hewan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan DKP 3 Kota Metro Lina Oktira mengatakan, petugas pemantau pemotongan hewan kurban berjumlah 68 orang yang terdiri dari dokter spesialis hewan, penyuluh, hingga relawan peternakan. Saat ini para petugas masih terus melakukan pendataan lokasi yang hendak menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di Kota Metro. Kita rencananya nanti akan melibatkan sekitar 68 petugas, ya, sekitar 40-an atau 38 orang itu dari Dinas DKP 3 dan sisanya nanti akan dibantu dari PDHI, ya, Persatuan Dokter Hewan Indonesia yang ada di Kota Metro ataupun sekitarnya. Kemudian dibantu juga relawan penyuluh, relawan dari kelurahan-kelurahan yang akan mengantarkan kami ke tempat-tempat yang melakukan pemotongan hewan kurban. Pemerintah Kota Metro kirim 6 pelajar dalam seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13 hingga 16 Mei mendatang di Bandar Lampung. Wakil Wali Kota Metro Komaruzaman melepas putra-putri terbaik untuk ikuti seleksi tingkat provinsi dan nasional pasukan pengibar bendera 2024. Keenam pelajar tersebut merupakan putra-putri terbaik yang telah lolos dari serangkaian penilaian ketat yang dilakukan oleh tim seleksi Paskibraka Kota Metro. Mereka adalah Raffi Kusuma Putra, Raihan Dwi Satria, Firdas Ejas, Nadia Putri Lasai, Waila Faiza Azahra, dan Kadek Tiara Olyasari. Dijadwalkan seleksi tingkat Provinsi Lampung berlangsung selama 3 hari, yakni mulai tanggal 13 hingga 16 Mei mendatang. Seleksi akan diikuti peserta dari 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Hasil dari seleksi kali ini akan mewakili Provinsi Lampung untuk menjadi paskibraka di momen upacara kemerdekaan Indonesia yang direncanakan berlangsung di Ibu Kota Nusantara. Calon-calon paskibra yang akan berangkat untuk seleksi di tingkat provinsi. Dari Kota Metro ada 6, 3 laki-laki, 3 perempuan. Saya harapkan ini paskibra dari utusan Kota Metro mengambil bagian yang terbaik dan menjadi juara untuk tingkat nasional. Kepolisian Resort Kota Metro terus mendalami kasus tipu gelap proyek senilai 2 miliar dengan tersangka Erwin Saputra. Tersangka mengaku ada keterlibatan ponakan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dalam kasus tersebut. Erwin Saputra, warga Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tipu gelap proyek infrastruktur senilai lebih dari 2 miliar.
Erwin diamankan kepolisian pada 30 April lalu atas laporan korban berinisial H. Korban mengaku dijanjikan proyek pekerjaan jalan, sumur bor, hingga drainase pada tahun 2022 silam. Usai menyetorkan sejumlah uang, proyek tersebut tak kunjung terrealisasikan hingga akhirnya polisi menangkap pelaku. Kasus tersebut terus didalami oleh pihak kepolisian untuk mengungkap adanya keterlibatan pelaku lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Erwin mengaku bekerja sama dengan Ricardo alias Ferdi, warga Kabupaten Lampung Tengah. Diketahui Ferdi merupakan ponakan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Berdasarkan keterangan tersebut, kini kepolisian tengah memburu keberadaan Ferdi. Kasat Reskrim Polres Metro Ibtu Rosali Rabu pagi menegaskan cepat atau lambat rekan tersangka yakni Ferdi segera ditangkap. Tertangkapnya Ferdi juga akan mengungkapkan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus tipu gelap proyek ini. Baik, saya mewakili Bapak Kapolres Metro Polda Lampung. Untuk sementara kita sudah melakukan penyidikan dan sekarang sudah tahap 1 di Kejaksaan Negeri Metro ya, Kota Metro. Sementara masih dilakukan penelitian oleh pihak kejaksaan. Untuk tersangka yang sudah kita amankan 1, untuk penetapan tersangka ada 2, 1 masih dalam daftar pencarian orang, sudah kita terbitkan untuk DPO-nya. DPRD Kota Metro adakan rapat paripurna tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Metro tahun 2023. Dalam rapat tersebut, Wahdi Wali Kota Metro menyampaikan pencapaiannya tahun ketiga memimpin Kota Metro dalam berbagai aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Wali Kota Metro Wahdi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Metro dalam rentang 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan tren yang menggembirakan. Ekonomi Kota Metro berangsur membaik pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, ekonomi Kota Metro tumbuh di angka 2,91% dan 2022 kembali meningkat 4,51% dan tahun 2023 menyentuh angka 4,85%. Dengan laju pertumbuhan dari tahun 2022-2023 sebesar 7,76%. Wahdi menjelaskan angka pertumbuhan ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,55%. Kemudian terkait angka kemiskinan di Kota Metro di tahun 2023 menunjukkan penurunan persentase. Jumlah penduduk miskin Kota Metro berada di angka 7,28% yang sebelum 7,87%. IPM Kota Metro meningkat dari 77,89 di tahun 2022 menjadi 79,85 dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 1,96%, peningkatan sebesar 2,5%. Dalam aspek pelayanan umum juga disampaikan oleh Wali Kota Metro mengalami pencapaian yang baik. Pada sektor pendidikan tahun 2023, angka partisipasi kasar Kota Metro SD, SMP, dan SMA mengalami peningkatan persentase. Pada sektor infrastruktur, Wali Kota juga melaporkan pencapaiannya. Kemantapan jalan di Kota Metro telah dilaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan anggaran tahun 2023 dengan persentase mencapai 83,74% yang terdiri dari pembangunan jalan beton sepanjang 18,36 km, jalan hot mix 528,14 km, dan jalan Telfor kerikil 19,03 km. Pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan situasi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang kondusif. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga kami memimpin pembangunan di Kota Metro. Dan pada kesempatan yang baik ini dapat saya sampaikan capaian pembangunan di Kota Metro tahun 2023 dalam 3 aspek penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, aspek kesejahteraan masyarakat, yang kedua, aspek pelayanan umum, dan yang ketiga, aspek daya saing daerah. DPRD Metro berkomitmen agar memajukan dunia pendidikan di Kota Metro.
dengan mengimplementasikan pemberdayaan sumber daya manusia, SDM yang berkualitas, sehingga masyarakat Metro menjadi cerdas, inovatif, dan berdaya saing. Wakil Ketua DPRD Metro, Ahmad Huseini, mengatakan perlunya pemberdayaan SDM pendidikan di Kota Metro untuk dikerahkan guna mensukseskan program pendidikan. Wakil Ketua DPRD Metro, Ahmad Huseini, mengatakan perlunya pemberdayaan SDM pendidikan di Metro untuk dikerahkan guna mensukseskan program pendidikan. Sehingga visi dengan kota pendidikan agar Kota Metro berpendidikan diwujudkan dengan membentuk generasi emas Metro cemerlang, gemerlang. Di era sekarang ini pendidikan harus dinomorsatukan, mengingat persaingan SDM yang serba modern ini harus membutuhkan skill yang mumpuni SDM dengan pendidikan yang berkualitas. Akan tetapi dalam mencapai semua itu harus dengan tenaga pendidik yang bermutu, upaya bisa menghasilkan generasi muda kita yang handal dan memiliki skill. Tentunya banyak di Kota Metro, para profesor, dokter pendidikan yang masih banyak belum diberdayakan. Maka itu meminta Pemkot Metro bisa memperdayakan SDM-SDM yang handal tersebut. Kalau dalam sisi pendidikan ya banyak puluhan profesor yang ada di Kota Metro, kemudian juga dokter, magister itu cukup luar biasa. Nah, kemudian juga para tenaga ahli juga di Kota Metro cukup lumayan banyak. Ya, saya pikir ini juga sumber daya yang potensi yang dimiliki oleh Kota Metro. Ya, tapi semuanya itu harus difungsikan. Bapemperda DPRD Kota Metro dorong optimalkan potensi wisata di Bumi Saiwawai. Pemerintah diminta mengencarkan promosi dan peningkatan akses menuju kawasan wisata. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Metro, Yulianto, mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi wisata untuk mengenjot PAD. Pemerintah diminta mengencarkan promosi sejumlah titik wisata untuk menggait kunjungan yang berdampak bagi pemasukan kas daerah. Selain itu, dinas terkait diharapkan dapat membenahi sarana dan prasarana, sarpras kawasan wisata termasuk akses jalan. Yulianto juga menyinggung soal kondisi wisata Capit Urang di Metro Utara yang kini sepi kunjungan wisata. Politisi PKS itu menyebut, pemerintah melalui Disporapar setempat kurang matang dalam perencanaan pembangunan kawasan wisata yang sempat diproyeksikan menjadi ikon wisata di Kota Metro. Kondisi bangunan di kawasan Capit Urang saat ini mangkrak. Sejumlah bangunan di tempat yang sempat mirip rumah kosong dan kerap disalahgunakan sebagai tempat pesta miras. Ketua Bapemperda berharap penetapan destinasi wisata dan penambahan sarpras harus melalui kajian dari sejumlah pihak untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Misalnya pariwisata itu kan tidak hanya sekedar pariwisata alam ya. Ada bisa pariwisata religi, kita punya Masjid Taqwa gitu ya. Ada pariwisata mungkin ke pondok-pondok pesantren. Nah, ini tergantung bagaimana pemerintah Kota Metro memberikan edukasinya kepada masyarakat, buat pamflet, spanduk dan seterusnya, untuk supaya orang itu berkunjung ke Metro tidak hanya sekedar masalah kaitan dengan masalah alamnya. Kota Metro yang mempunyai visi misi Kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya masih banyak yang belum tercapai. Untuk itu DPRD Metro minta agar pemerintah Wahdi Komaru dapat prioritaskan visi misi yang belum terrealisasi. Anggota DPRD Metro, Yulianto, mengatakan bahwa sebentar lagi kepemimpinan Wahdi Komaru akan mulai berakhir, di mana pada November 2024 nanti akan ada pilkada serentak, sehingga agar program kerja yang sudah menjadi visi misi segera dituntaskan. Visi dengan kota pendidikan agar Kota Metro berpendidikan diwujudkan dengan membentuk generasi emas Metro cemerlang, gemerlang, yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global. Kemudian untuk pembangunan metro agar fokus seperti penanganan masalah banjir, penanganan lampu jalan, serta perbaikan jalan-jalan rusak, dan pelayanan pemerintahan agar lebih diutamakan. Masalah kesehatan perlunya pelayanan yang maksimal dengan perbaikan saran dan prasarana rumah sakit dan puskesmas, sehingga sebuah masyarakat metro menjadikan metro kota sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan misi wali kota metro, Pak Wahid dan Pak Komaru sebagai kota berpendidikan
sehat, sejahtera, dan berbudaya. Saya kira itu misi yang tinggal beberapa bulan ke depan ya. Misi ini hanya tinggal beberapa bulan. Nanti kalau tidak ada perubahan untuk bulan November sudah pemilihan wali kota atau wali kota terbaru, maka otomatis ya hanya bisa dilaksanakan lebih kurang hanya ya 6-7 bulan ke depan. Karena itu dari apa yang disampaikan ini masih banyak saya kira hal-hal yang belum bisa terwujud.